Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akbar Syah Muas Yunus, Ahmad Syahputra Nainggolan, Fahri Susaini, Ikhwal Fikri, Kuzil Afwa, M. Taufikul Ambia, saya sendiri akan mempresentasikan tugas mata kuliah etika profesi IT dengan judul Kasus Pelanggaran Hak Cipta Software di Indonesia. Adapun poin penting yang akan dijelaskan yaitu pertama, pengertian pembajakan software, kedua, jenis pembajakan software, ketiga, motivasi pembajakan software, keempat, contoh kasus pembajakan software, kelima, solusi pembajakan software. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengertian pembajakan software. Pembajakan software atau perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya, sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Lisensi adalah sebuah izin yang memberitahu berapa kali perangkat lunak dapat diinstal atau digunakan. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahaminya. Membajak perangkat lunak adalah ilegal di sebagian besar belahan dunia, dan di kebanyakan negara adalah ilegal untuk melanggar hak cipta perangkat lunak. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Akbar Syah. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, itu tentang jenis pembajakan software. Jadi jenis pembajakan software itu ada terdiri dari hard disk loading, yaitu pembajakan yang dilakukan oleh para dealer komputer dengan cara melakukan pemasangan software atau preloaded dengan tidak dilengkapi dengan lisensi yang sah dari pemilik atau hak ciptanya atau illegal copying. Yang kedua, under licensing, itu penggunaan suatu software yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya, yaitu sebenarnya. Yang ketiga yaitu counterfeiting, yaitu pembajakan dengan cara pembuatan perbanyakan penggandaan suatu software dalam bentuk media compact disc atau CD untuk kemudian dikemas dengan cara yang hampir sama dengan CD. Jadi seorang akan susah membedakan antara mana yang asli dan mana yang palsu. Selanjutnya itu ada mishandling, yaitu pendistribusian yang tidak sah dan ilegal atas ke software dengan harga khusus kepada konsumen. Yaitu contohnya penjualan software untuk kalangan pelajar atau mahasiswa kepada konsumen umum. Selanjutnya yaitu end user copying, yaitu pembajakan dengan cara pemakai akhir melanggar ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang yang berlaku. End user itu sendiri dapat dibagi ke dalam individual user dan corporate user. Terakhir adalah internet atau BBS, yaitu pembajakan dengan cara download dari situs-situs yang melakukan penjualan software melalui media internet atau buletin suatu mailing list. Baiklah, sekian pembahasan mengenai jenis-jenis pembajakan software. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fahri Susaini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi telah menjelaskan apa pengertian pembajakan software, apa jenis-jenis pembajakan software. Nah, saya akan melanjutkan apa yang melatar belakangi pembajakan software atau apa motivasi dari pembajakan software. Nah, kami menjabarkan ada 4 motivasi pembajakan software. Yang pertama adalah harga software yang terlalu mahal. Nah, harga software ini sebagaimana yang kita ketahui, yang orinya itu, yang legalnya itu, contoh saja Microsoft sampai 8 jutaan, sampai dengan belasan jutaan. Sebagai orang yang pemula, sebagai orang yang baru belajar, mana mungkin untuk bisa membelikan software dengan harga tersebut. Dan jika ingin membelinya, mungkin butuh waktu yang lama dalam mengumpulkan uangnya. Nah, makanya kami itu ataupun orang-orang yang masih baru pasti
mencari software dengan crack ataupun dengan bajakan. Nah, berikutnya sebagai kebutuhan untuk studi di kampus, kami tidak disediakan software legal dari pihak universitas. Nah, menurut saya seharusnya kampus bisa menyediakan software legal tersebut sebagai untuk fasilitas dari mahasiswanya. Tapi kami di kampus, kami harus mencari software sendiri, download sendiri, dan tentu kami seorang mahasiswa tak punya banyak biaya, tak punya banyak uang, tentu kami mencari yang murah dan gratis. Nah, makanya banyak mahasiswa yang hanya mencari software open source ataupun yang gratis. Nah, berikutnya adalah sebagai kebutuhan untuk pekerjaan. Di dunia digital sekarang orang ingin mencari pekerjaan berbasis media elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kadang tidak semua orang memiliki biaya yang besar. Nah, makanya mungkin yang banyak di bidang ini mungkin menggunakan aplikasi desain, menggunakan aplikasi contohnya CorelDRAW, Photoshop. Mungkin sekarang lagi bajakan. Kenapa? Karena harganya itu memang sangat-sangat butuh modal yang besar untuk membuka pekerjaan tersebut. Makanya jadi saran saya memang seharusnya sebagai umat Islam yang baik, kita mencari rezeki yang halal, tentu harus dengan cara yang halal juga. Sebaiknya kita harus membeli software yang legal. Tapi tadi kebanyakan karena orang tak mempunyai modal di awal, makanya banyak yang menggunakan software bajakan ataupun yang pakai crack ataupun yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kemungkinan ditangkap itu sangat kecil. Paling kalau kita lihat persentase pelanggaran hak kekayaan intelektual itu mungkin sebagian persen saja. Banyak contohnya yang kita umum lah, yang kita umum sekarang ini kan banyak nih menggunakan software bajakan, tapi kita dibiarkan aja gitu, nggak ditangkap. Makanya di Indonesia kasus-kasus yang seperti itu masih kecil, makanya orang tak terlalu takut untuk membaca itu. Nah, semoga lah ke depan kita beralih ke software yang free, yang open source agar kita mendapatkan keberkahan insya Allah SWT. Nah, mungkin selanjutnya adalah materi apa sih pandangan contoh-contoh kasusnya pembajakan software, atau nanti akan dijelaskan langsung oleh teman saya Iqbal Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Fahri Susaini. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu contoh kasus pembajakan software. Pada materi ini ada contoh-contoh kasus pembajakan software yang ada di Indonesia. Nah, kasus yang pertama yaitu pembajakan software karaoke di Kabupaten Baru. Nah, penyedia resmi jasa software karaoke bernama Zon melaporkan warga Kabupaten Baru berinisial RS atas tindakan pelanggaran hak cipta. Nah, RS ini dilaporkan karena membajak dan memperjualbelikan software karaoke tanpa seizin Zon. Nah, kedok RS terbongkar setelah banyaknya temuan bukti di lapangan. RS dilaporkan pada tahun 2017 dan melalui tahap persidangan di pengadilan pada tahun 2018. Nah, menurut Amrul, RS tidak hanya membajak software namun juga diduga telah memperjualbelikan software hasil bajakan itu kepada masyarakat tanpa seizin dari Zon Karaoke atau pihak pengembang dan pemilik dari software tersebut. Nah, perbuatan RS ini telah merugikan Zon Karaoke hingga ratusan juta rupiah. RS diduga melanggar pasal 113 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu di mana di sini judulnya itu polisi menangkap penjual software Microsoft bajakan. Nah, Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap penjual software Microsoft Windows Corporation bajakan di kawasan Glodok, Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku menjual perangkat lunak bajakan seharga 500.000 hingga 750.000.
Nah, dalam kasus ini 2 orang ditangkap. Dan ini seorang perempuan berinisial FY selaku pemilik toko M dan laki-laki berinisial F selaku pemilik toko V. Nah, kedua tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, dari kedua toko tersebut, polisi menyita sebanyak 289 pieces CD software Microsoft Windows, 30 lembar stiker lisensi Windows masing-masing, 10 pieces, dan 1 lembar bon pembelian tanggal 15 Februari 2016 dari toko V. Pelaku selama ini memperdagangkan CD atau stiker Microsoft bajakan selama 1 tahun. Nah, kerugian yang dialami oleh Microsoft selama satu tahun ini sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah. Nah, terus selanjutnya tuh ada beberapa modus terkait pembajakan software. Salah satunya ini illegal copying atau pembajakan dengan menggandakan dari software asli. Selain itu ada juga modus hard disk loading. Nah, hard disk yang dipakai oleh software asli itu diduplikat atau diperbanyak. Jadi dipakai untuk sejumlah komputer yang lainnya, sehingga pengguna dari software asli tersebut bertambah. Sementara itu, target market software Microsoft Windows ini adalah corporate end user atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan software tersebut untuk sistem operasi di komputer-komputer mereka. Nah, contoh kasus pembajakan software atau perangkat lunak yang ketiga itu pembajakan software Windows 7 yang ada di Semarang. Nah, Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah mengamankan puluhan software jenis Windows Home RAM 7 SP1 32 bit atau Windows 7 bajakan di 3 toko distributor komputer di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, saat melakukan razia, petugas juga mengamankan 3 tersangka. Pemilik toko berinisial GS, HW, dan PP. Nah, ketiganya itu merupakan distributor komputer yang bisa dibilang lumayan besar di Kota Semarang. Nah, dari 3 toko itu, polisi juga mengamankan sebanyak 27 keping CD software Windows 7 asli tapi palsu, yang asli tapi dipalsukan gitu. Alias bajakan dengan rincian yang mirip dengan aslinya. Di toko IPP disita juga sebanyak 18 pack software terdiri dari Microsoft Windows 7 SP1 dan Microsoft Windows 7 SP1 juga tapi yang 64 bit. Nah, dan juga banyak juga kepingan-kepingan CD software Microsoft lainnya yang ditemukan. Nah, polisi di sini menjerat pelaku dengan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan dan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau terkait dengan sebagaimana dimaksud dengan di ayat 1, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Nah, dari contoh-contoh kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa dari pembajakan software atau perangkat lunak ini banyak pihak yang dirugikan. Pertama yaitu distributor-distributor yang mendistribusikan software yang resmi, di mana di sini distributor tersebut akan mengalami kerugian di mana penjualannya akan menurun karena adanya software atau perangkat lunak bajakan. Yang kedua yaitu pengembang atau developer dari software tersebut. Nah, di mana seharusnya pengembang dan atau developer dari software tersebut menghasilkan keuntungan dari hasil software yang mereka ciptakan atau mereka buat. Yang ketiga yaitu tentunya yang akan dirugikan itu yaitu pemerintah, di mana pemerintah seharusnya mendapatkan pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai dari software-software yang dijual di Indonesia. Nah, yang mana sekarang karena adanya software bajakan tersebut,
maka pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah itu berkurang bahkan hilang karena adanya software bajakan. Nah, sekian penjelasan saya tentang contoh-contoh kasus dari pembajakan software yang ada di Indonesia. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Syaputra. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Iqbal Fikri. Selanjutnya saya membahas solusi pembajakan software open source. Yang pertama yaitu gerakan open source, kebijakan untuk mengurangi pembajakan. Gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS telah direncanakan dan dicanangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2004. Pada kesempatan tersebut dilakukan deklarasi bersama pengguna dan pengembang software open source yang ditandatangani langsung oleh menteri-menteri seperti Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Menteri Pendidikan Nasional. Deklarasi tersebut juga didukung dari berbagai kalangan terkait, misalnya perguruan tinggi, industri software, komunitas, dan asosiasi seperti APJI, APKINDO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengatasi pembajakan software yang semakin berkembang, maka Indonesia Go Open Source atau IGOS bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan beberapa program. Adapun hal-hal yang digarisbawahi dalam peluncuran program tersebut, yang pertama, software open source sudah menjadi salah satu isu global dalam Information Communication and Technology atau ICT. Yang kedua, untuk mengatasi meningkatnya pembajakan software, maka diberlakukannya Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI, di mana undang-undang ini melindungi hak atas kekayaan intelektual dari seseorang. Yang ketiga, ditemukan adanya kesenjangan teknologi informasi antara negara berkembang dan negara maju. Itu sebabnya pembajakan software biasanya lebih banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Yang keempat, kesepakatan dari World Summit of Information Society pada Desember 2003, di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan software-software open source. Dan yang terakhir, hasil kajian dari The United Nations Conference and Trade Development pada tahun 2003, di mana negara berkembang itu direkomendasikan untuk menggunakan software-software open source, sehingga peningkatan pembajakan dapat ditekan. Itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Afwa. Menanggapi maraknya tindakan pembajakan software dan penggunaannya, tentu kita sudah mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela. Lalu, bagaimana Islam memandangnya? Mengingat masalah ini termasuk dalam masalah kontemporer yang baru ada di zaman sekarang. Dalam syariat Islam, merugikan orang lain adalah hal yang haram dilakukan. Bahwa pembajakan tentunya merugikan pihak perusahaan pembuat software yang telah bekerja keras, membangun, dan meneliti, yang bahkan mungkin bisa sampai menghabiskan uang jutaan dolar. Mengenai masalah ini, terdapat ayat yang menyebutkan tentang larangan merugikan atau berbuat zalim pada orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, lalu bagaimana hukum menggunakan software bajakan? Membajak dan mencuri merupakan dua tindakan yang dapat merugikan orang lain dan pada saat yang sama menguntungkan pelakunya. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Kemudian, bagaimana dengan pembajakan software? Apakah sama dengan pencurian? Jika dilihat sekilas, pembajakan tampak agak berbeda dengan pencurian, karena pembajakan tidak menghilangkan sesuatu dari pemiliknya, tetapi memperbanyak sesuatu tersebut. Namun Islam memandang bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai keharta bendaan adalah harta, termasuk di dalamnya hak-hak atas sesuatu.
Dalam hal ini, software adalah sesuatu yang memiliki nilai kehartabendaan dan memiliki harga. Meskipun tidak memiliki wujud yang nyata, pembuat software pun memiliki hak untuk melakukan segala hal atas kepemilikannya. Sehingga, apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan software tersebut, ia harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Selain itu, software merupakan karya hasil kerja keras pembuatnya. Bisa kita bayangkan berapa juta dolar yang dihabiskan developer untuk mengembangkan suatu software. Maka, di dalamnya terkandung hak atas kekayaan intelektual. Nah, bagaimana jika software bajakan itu digunakan untuk bekerja mencari uang atau digunakan untuk belajar bagi mahasiswa yang di dalamnya masih harus ada usaha dan kerja serta tidak sekedar mencari keuntungan saja dari software bajakan ini? Masalah penggunaan software bajakan sebagai alat untuk bekerja dan menghasilkan uang dapat dibagi dalam rincian sebagai berikut. Pertama, orang yang mendapatkan keuntungan murni dari pembajakan, artinya ia membajak suatu software, kemudian memasarkannya atau menjualnya kepada pihak lain, maka hasil penjualannya adalah haram. Sebagaimana Allah mengharamkan jual beli babi, arak, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat diterapkan pada penjualan software bajakan. Hukum keharaman jual beli babi, bangkai, arak, dan berhala dapat diaplikasikan pada penjualan software bajakan, karena benda-benda tersebut memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Oleh karena itu, uang hasil penjualan software bajakan adalah haram. Kedua, orang yang menggunakan software bajakan untuk bekerja, ia menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya, maka hasil yang didapat dari usaha tersebut adalah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya dapat saat membajak saja. Pendapat yang saya kutip barusan adalah salah satu pendapat dari Majelis Tarjih, salah satu organisasi terbesar Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.